masuk share screen-nya. Tanpa berlama-lama lagi, boleh silakan dimulai kepada Bapak Octaviano Pratama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Apakah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar Pak. Oke, baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Prihandoko. Presentasinya sangat menarik dan bisa menjadi referensi buat kita semua, terutama teman-teman di BISA AI. Oke, pada kesempatan ini saya coba untuk sharing beberapa teknik pre-processing dan clustering. Sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prihandoko, jadi saya coba skip beberapa yang sudah dijelaskan. Ya, baik. Kita berangkat dari teknologi yang disebut dengan machine learning. Nah, jadi machine learning ini sebenarnya menurut Profesor Tom Mitchell, ini kita perlu memerlukan suatu data experience untuk menjalankan suatu task, di mana task tersebut akan diukur performanya. Nah, jadi karena tipe yang kita kerjakan adalah dengan model atau teknik machine learning, maka kewajiban kita adalah memiliki data, ya, data experience. Datanya bisa berbentuk apapun itu. Bisa berupa data suara, data teks, data video, data tabular, dan data-data lainnya. Nah, hari ini saya coba share beberapa yang kita kerjakan di BISA AI untuk pre-processing data dengan menggunakan beberapa modalities yang berbeda. Nah, jadi di sini machine learning ini salah satu subset dari artificial intelligence, di mana sekarang sudah berkembang lagi teknologi lainnya seperti deep learning dan juga yang tadi disampaikan oleh Pak Prihandoko mengenai data scientist, ya, data scientist yang merupakan profesi dari data science, ya, di sini. Nah, di sini juga memanfaatkan beberapa teknologi machine learning. Seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk mengerjakan suatu task di dalam machine learning ini kita perlu melakukan pre-processing data. Dan banyak sekali tekniknya, mungkin saya coba share yang belum tadi dibahas. Oke, nah Bapak Ibu mungkin di sini kan kita YouTube-nya akan disimpan di BISA AI, jadi mungkin kalau tutorialnya agak cepat, nanti bisa dilihat siaran ulangnya di YouTube BISA AI. Nah, di sini kita menggunakan Python versi 3. Ya, kenapa kita menggunakan Python? Karena sifatnya interpreter, yang mana kita bisa membuat baris code-nya, kemudian kita eksekusi dan mudah. Kemudian sekarang sudah versi 3.7, ya, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi pada hari ini beberapa source code-nya ini dalam bentuk Python. Untuk mempermudah Bapak Ibu untuk membuat suatu program dengan bahasa Python, sudah ada beberapa IDE yang dapat digunakan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan online dari Google Colab, ya, di alamat colab.research.google.com, di mana ini kita bisa gunakan ini dengan gratis, ya. Kemudian kita buat source code-nya di sini, kemudian penyimpanan datanya kita lakukan di dalam Google Drive, ya, contoh seperti ini. Kemudian kita baca data yang di Drive, ya. Contohnya ini saya membaca gambar, ya. Setelah saya baca, nah ini gambar yang ada di dalam Drive. Saya baca dengan Google Colab, di mana perintahnya dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian saya bentuk model machine learning-nya, kemudian saya latih langsung online, dan hasilnya bisa kita ketahui, misalnya akurasinya sekian, precision-nya sekian, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi saya sarankan kalau untuk belajar bisa menggunakan tools online yang langsung bisa jalan tanpa diinstal di laptop masing-masing. Nah, kembali ke statement di awal bahwa untuk mengerjakan suatu pekerjaan di bidang machine learning kita memerlukan suatu data. Nah, data di sini sudah banyak tersedia, data publik seperti di kaggle.com. Kemudian bisa AI juga menyediakan beberapa dataset yang dapat diakses, ya, publik, seperti misalkan data speech, data tabular, data teks, dan lain sebagainya. Itu dapat diunduh melalui bisa.ai/dataset. Nah, kenapa kita menggunakan Python? Karena di Python ini sudah ada beberapa library untuk melakukan pre-processing data. Ya, sebagai contoh, misalkan kita ingin melakukan
pemrosesan data gambar atau pre-processing data gambar, kita dapat menggunakan library yang disebut dengan OpenCV ya di sini. Kemudian ketika kita ingin melakukan text processing, sudah ada library scikit-learn ya. Selain text processing, ini juga library untuk machine learning ya bisa. Kemudian ketika kita ingin melakukan pre-processing data suara, kita dapat menggunakan library yang disebut dengan Librosa, kemudian data numeric dengan NumPy dan lain sebagainya. Jadi sudah tersedia banyak library yang dapat kita tambahkan di dalam environment kita. Nah, jadi itulah mungkin mengapa banyak yang menggunakan Python ya. Terutama untuk data science kita bisa menggunakan tools yang disebut dengan Pandas. Visualisasi juga ada yang disebut dengan Matplotlib. Kita bisa gunakan dalam satu lingkungan Python. Nah ini task yang paling sering dikerjakan ya adalah klasifikasi ya di untuk belajar, kemudian untuk di kuliah ya itu juga banyak kasusnya adalah klasifikasi. Jika diberikan suatu data, dia dapat melakukan klasifikasi terhadap label tertentu. Itulah klasifikasi. Nah, di sini saya coba rangkum flow umum dari klasifikasi adalah yang pertama kita baca datanya. Kemudian kita melakukan pre-processing data. Nah, ini kita akan banyak bahas pada hari ini. Kemudian setelah kita lakukan pre-processing, datanya bersih, kita lakukan split data menjadi data latih dan data uji. Data latih akan kita manfaatkan untuk membentuk model yang cerdas, yang dapat menerima suatu input data dan menghasilkan atau memprediksi atau melakukan klasifikasi label tertentu. Kemudian setelah menjadi model cerdas, ini tidak bisa kita secara subjektif mengatakan bahwa hasilnya baik. Kita memerlukan suatu data testing yang akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap model yang telah kita bentuk. Dan kemudian setelah hasilnya baik, maka kita dapat melakukan inference. Inilah flow classification yang umum pada kasus machine learning. Nah, sebagai contoh saya mengambil data dari Kaggle ya, data mengenai heart rate ya. Ini mengenai data heart ya, di mana dokter mengambil data ya dari pasien, ada sekitar 300 pasien, kemudian diambil datanya misalnya usia, jenis kelamin, tipe sakit dada, kolesterol, sampai dengan parameter terakhir. Nah, di sini dokter telah memberikan label atau targetnya, misalnya 1 atau 0. 1 misalkan jika ada indikasi penyakit jantung, 0 tidak ada, seperti itu. Nah, inilah data experience kita, data yang digunakan untuk membentuk model machine learning, ya, seperti itu. Nah, dari data ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bisa jadi datanya ini tidak bersih, ya. Misalnya ada null value. Tadi sudah disampaikan kita bisa menghapus satu row yang ada null value-nya. Atau misalkan kita bisa mengubahnya, kalau ada null value, kita mengubah menjadi di atas ambang batas atau threshold, bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di Python, untuk membaca data, ya, untuk membaca data kita bisa menggunakan library Pandas, ya, namanya Pandas. Ini cukup mudah penggunaannya, tinggal kita import library Pandasnya, kemudian kita aliaskan sebagai alias PD namanya, kemudian kita baca, kita ambil suatu fungsi di dalam Pandas ini yaitu read CSV untuk membaca data CSV. Ya, setelah kita baca, kemudian kita tampilkan datanya, hasilnya seperti ini. Ini adalah data iris ya. Data iris ada 150 row dan juga ada 4 parameter yang menentukan kelas label ya. Di sini adalah spesies. Ada 3 jenis spesies yaitu iris etosa, versicolor dan virginica. Nah, kalau kita lihat di sini dengan menggunakan tools Pandas di dalam Python, kita juga bisa selain membaca CSV, kita dapat membaca perintah SQL, kita dapat membaca Excel, kita dapat membaca TXT. Jadi ini diberikan dengan mudah ya. Kita menggunakan library Pandas. Kemudian setelah kita baca datanya, kita dapat melakukan visualisasi masing-masing fiturnya atau visualisasi masing-masing field-nya, seperti yang di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 jenis spesies, ada iris etosa, versicolor, dan virginica. Nah, kalau misalnya kita ambil sampel, misalnya sepal length dan sepal width, kita visualisasikan, petal length dan petal width, kita visualisasikan dalam ruang vektor. Ini kita lihat
masing-masing tipe dari spesies iris ini dia akan menempati ruang vektor yang berbeda-beda. Misalkan iris setosa kebanyakan menempati pojok kiri bawah setelah kita visualisasikan. Kemudian iris versicolor dia menempati di daerah tengah. Dan iris virginica menempati di bagian atas. Nah, di sini kalau kita lihat datanya sudah dapat dipisahkan secara linear ya. Jadi ini kita bisa menarik suatu batas ya yang memisahkan antara ketiga kelas ini. Nah, namun tidak semua dataset yang kita peroleh hasilnya selalu bagus seperti data iris ini. Bisa jadi datanya ini campur semua, jadi kita agak sulit memisahkan secara linear. Nah, ini salah satu triknya adalah kita dapat menggunakan pre-processing data. Ya. Nah, kemudian setelah kita baca datanya, kita visualisasikan datanya ke dalam ruang vektor. Jika datanya tabular, kita dapat melakukan pre-processing data. Ini saya skip dulu untuk pre-processing data karena banyak ya, nanti di akhir akan dibahas. Kemudian kita split data yang sudah kita lakukan pre-processing. Ini tidak ada acuan tetapnya, harus 70 berbanding 30 untuk training berbanding testing, atau misalnya 80-20 atau 90-10. Ini tergantung dari rujukan yang kita baca ataupun tergantung dari eksperimen kita. Jadi ini saya hanya mengambil contoh 70-30. Nah, kemudian ini perintahnya di dalam Python kita dapat menggunakan model kita dapat menggunakan library scikit-learn ya, sklearn. Di sini scikit-learn ini library untuk salah satunya adalah melakukan trend test split atau membagi data latih dan data uji. Ya, seperti ini contohnya. Jadi data yang tadi kita baca, kita simpan di dalam variabel df ya. Kemudian setelah df-nya berisi data kita, kemudian kita split dengan trend test split. Ini fungsi yang ada di Python untuk membagi data latih dan data uji. Kita masukkan data df-nya ya, data frame yang isinya adalah parameter ini. Kemudian kita masukkan labelnya. Tadi labelnya ada 3, iris setosa, versicolor, dan virginica. Dan berapa jumlah pembagiannya ya, dan seterusnya. Kemudian kita jalankan fungsinya, maka hasilnya adalah data telah berhasil dibagi menjadi data xtrain dan xtest ya. Di sini ada test size-nya 0,33, artinya di sini adalah 33% dari keseluruhan data. Misalkan data kita 150 data, maka 33%-nya adalah 100 data. Ya, maka 50 data kita manfaatkan sebagai data testing. Dan sisanya 100 data kita manfaatkan sebagai data latih. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita bagi data latih dan data uji, kita masukkan ke dalam model ya. Di sini modelnya bisa berbasis supervised ataupun unsupervised learning. Nah, jika kita menggunakan clustering, kita tidak memerlukan labelnya ya. Kita dapat menggunakan unsupervised learning. Nah, di sini contohnya misalkan dengan neural network, ini dengan supervised learning seperti itu. Nah, ini saya skip ya. Jadi modelnya ada banyak, mungkin kita diskusi di sesi yang terpisah ya, neural network. Nah, intinya adalah nanti setiap data itu ya, tadi kan ada usia, ada jenis kelamin, ada tipe sakit dada, sampai dengan parameter terakhir yang menentukan suatu label, dia akan masuk ke dalam neural network misalkan contohnya, atau akan masuk ke dalam decision tree dan sebagainya kalau supervised. Kalau unsupervised sama ya, nanti inputnya akan kita proses, namun di sini tidak ada labelnya, tidak ada label 1 atau 0. Kita hanya menggunakan berapa jumlah klasternya jika tipenya adalah k-means, misalkan seperti itu. Atau misalkan tipe yang lain, misalkan bottom up ya, dan sebagainya juga sama. Kita tidak memerlukan label dan akan dibentuk suatu klaster-klaster berdasarkan kemiripan dari data, seperti itu. Oke, saya coba skip yang ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan pelatihan data. Sama seperti di clustering ya, misalkan dengan menggunakan decision tree juga kita melakukan pelatihan data. Di sini dengan menggunakan data latih dan labelnya. Setelah kita latih, maka kita uji dengan data ujinya seperti ini. Nah, di sini sudah ada disediakan library-nya di scikit-learn untuk clustering ya, dengan k-means, dengan dbscan, itu sudah ada semua, tinggal Bapak Ibu panggil library-nya seperti itu.
Nah, kemudian kita lakukan evaluasi, ya. Jadi langkah terakhir adalah evaluasi. Kita lihat hasil evaluasinya, misalkan kita menghasilkan confusion matrix yang tipenya adalah diagonal seperti ini, artinya model yang kita bangun ini sudah valid, ya, sudah dapat digunakan pada proses inference. Nah, saya tidak akan panjang membahas mengenai teknologi teknik machine learning-nya. Kita fokus pada pre-processing data, ya. Oke, kita berikutnya kita masuk ke dalam pre-processing machine learning. Nah, di sini yang pertama saya akan bahas mengenai data pre-processing, ya. Nah, di sini data yang dimaksud data adalah data tabular data, ya. Data tabular ini bisa seperti misalkan tadi data misalnya kita menggunakan data kesehatan, kemudian kita menggunakan data speech tapi kita bentuk menjadi tabular, itu juga bisa, ya. Misalkan data voice, kita membedakan male atau female, itu sudah ada di Kaggle, bisa Bapak Ibu cek, ya. Namanya voice data. Itu sudah ada, masing-masing fieldnya itu merepresentasikan dari fitur suara, dan labelnya itu ada 2, male atau female, seperti itu. Nah, untuk memproses data tabular, ya, ada beberapa teknik, diantaranya tadi sudah dijelaskan, misalkan kita menghapus null value, kemudian kita melakukan standarisasi data kita, kemudian kita dapat menghandling categorical data, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di Python sudah ada, ketika data kita sudah berbentuk data frame dengan pandas, kita dapat memeriksa apakah ada null value di dalam data kita. Nah, seperti ini. Ketika kita panggil fungsinya, ini df2 ini isinya sudah dataset kita. Kemudian kita cek apakah ada null value, oh ternyata false, tidak ada data yang null. Kemudian kita bisa langsung menghapus data yang ada nullnya. Nah, drop NA, ya. Ini fungsi untuk menghapus null value. Nah, bisa kita atur aksisnya. Apakah misalnya kalau aksisnya 1 itu misalnya row, kalau aksisnya 0 adalah kolom, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa menghapus, misalkan, oh kalau ada ketemu di sini, maka apa yang mau dihapus? Apakah kolomnya atau row-nya? Ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tekniknya adalah standarisasi. Nah, di sini saya ambil contoh min-max scalar, ya. Dari ini sudah ada library-nya dari scikit-learn. Selain itu kita juga bisa membuat suatu range di antara suatu nilai tertentu, ya, misalkan di antara -1 sampai dengan 1, atau misalnya di antara 0 sampai 1, itu bisa kita buat standarisasi. Yang paling mudah adalah kalau kita memproses data gambar, ya, kita bagi semua nilai dengan 255, karena kan maksimumnya kan pixelnya 255. Ya, kita bagi dengan 255, maka dia akan secara otomatis berada di antara 0 sampai 1. Semakin dia mendekati 0, maka nilainya akan 0. Semakin dia mendekati 255, maka dia akan mendekati 1. Ya, itu membuat data ini menjadi standar, ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa teknik, ya, selain min-max scalar tadi sudah saya sampaikan, ya, ada di scikit-learn pre-processing. Silakan diakses di webnya karena sudah banyak sekali teknik yang tersedia. Nah, namun teknik yang belum, nah itulah menjadi peluang riset, ya, seperti itu. Kemudian ini contohnya, misalnya kita handle categorical variable, ya, biasanya ini pada data teks, ya, kita handle misalkan yang paling mudah adalah dengan menggunakan map, ya. Nah, ini dengan map misalkan kita melakukan mapping, jika ada kata M maka dia labelnya adalah 1. Karena kan kalau data misalnya label dari data kita itu biasanya kita harus menggunakan suatu nilai skalar seperti itu. Tidak menggunakan label berupa teks, ya. Semua teks harus kita ubah menjadi skalar. Karena machine learning tidak dapat mengenali jika tidak numerik. Kemudian kita juga dapat menggunakan label encoder, ya. Ini biasanya dimanfaatkan untuk domain teks. Nah, kemudian kita beralih ke image pre-processing, ya. Ada beberapa teknik, diantaranya yang pertama adalah membaca gambar dan melakukan resize gambar. Kita dapat melakukan resize dan pembacaan gambar ini dengan library OpenCV, ya. Jadi OpenCV-nya kita install, kemudian kita panggil di dalam Python kita. Ya, contohnya di sini CV2, ini OpenCV, imread, artinya adalah kita membaca gambar. Nah, gambar apa saja yang dibaca? Ini contohnya saya melakukan perulangan untuk membaca semua dataset data dari UC Merced Land Use. Nah, ini silakan Bapak Ibu
browsing ada namanya UC Merced land use, ini data gambar mengenai land use, ada kelas forest, runway, freeway, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita baca, biasanya ini sangat besar datanya. Nah, untuk memasukkan ke dalam model machine learning kita, terutama deep learning, mungkin kita perlu melakukan resize agar proses training datanya menjadi lebih cepat. Ya, meskipun misalkan kualitasnya berkurang, ya kita coba menggunakan resize seperti itu. Nah, di sini dengan OpenCV kita tinggal memanggil saja resize ya. Berapa ukuran yang akan di-resize. Contohnya adalah 70 kali 70. Yang sebelumnya misalkan ini ukurannya 256 kali 256 sangat besar ukurannya, kita resize menjadi 70 kali 70 ya, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Bisa kelihatan ya. Jadi ini 70 H-nya 70. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan, oh ini judulnya belum saya ganti ya. Mohon maaf. Kita dapat melakukan seleksi background ya, atau seleksi sky, karena dalam gambar itu biasanya sky itu tidak kita perlukan ya. Ini bisa jadi menambah noise ya, dan juga kurang bagus nanti hasilnya, sehingga kita perlu melakukan sky elimination di dalam suatu gambar. Nah, contohnya kita dapat menggunakan metode ya, ini papernya ya sudah lama sebenarnya, namanya Otsu threshold. Rules-nya sederhana ya. Kalau kita baca di sini, jika intensitas dari suatu pixel x, y, misalkan kita ambil 0,0, lebih kecil daripada threshold, ya threshold-nya misalkan kita atur adalah sky. Misalnya sky ini lebih dominan warna biru atau warna abu-abu. Nah, jika intensitasnya lebih kecil daripada nilai tersebut, maka kita jadikan 1. Selain itu kita jadikan 0. Hasilnya akan seperti ini. Dia akan melakukan masking. Mana daerah yang ada sky-nya dan mana daerah yang nantinya akan kita lakukan object detection. Misalkan contohnya mendeteksi ada traffic light ataupun mendeteksi adanya bus ya, car dan lain-lain. Nah, seperti itu dengan threshold, Otsu threshold. Kemudian kita juga dapat melakukan image pre-processing dengan teknik histogram ya, atau mencari warna yang paling dominan dari gambar yang kita akan lakukan atau kita masukkan ke dalam machine learning dengan teknik histogram. Nah, kalau kita lihat rules-nya, langkah yang pertama adalah kita akan melihat terlebih dahulu nilai, ini kan sebenarnya gambar ini tumpukan dari red, green, dan blue kan gambarnya. Misalkan gambar kita gambar laut, nah maka kalau gambar laut berarti nilai red-nya akan sangat kecil, nilai green-nya akan sangat kecil, dan nilai blue-nya mungkin akan sangat besar, seperti itu. Misalkan gambarnya adalah savana, nilai red-nya akan sangat besar, nilai green-nya akan sangat kecil, nilai blue-nya akan sangat kecil. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita akan menghitung dari 3 stack gambar kita, red, green, dan blue, masing-masing intensitas dari nilai red, green, dan blue-nya. Nah, jika intensitas dalam foto tersebut lebih besar, red, ya ini kalau kita lihat, red-nya lebih besar daripada blue, dan red-nya lebih besar daripada green, maka nilai gambar tersebut lebih dominan red, seperti itu. Nah, nanti akan kita akumulasikan dengan kita jumlahkan semuanya, masing-masing intensitas pixel yang ada dalam satu gambar. Nah, nanti kita bisa mengetahui, oh ternyata gambar ini lebih dominan warna red. Oh, gambar ini lebih dominan warna green dan blue. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah seperti ini. Misalkan kita melakukan klasifikasi tadi land use, ya. Data kita adalah land use. Ini ada forest, kemudian misalnya case-nya seperti ini. Ada forest, ada savana, kemudian ada cropland, kemudian ada jungle, ya dan lain-lain ya. Lebih dominan warna hijau. Nah, itu mungkin model kita akan hasilnya kurang baik ya, karena dominannya di sini adalah warna hijau. Nah, sehingga kita perlu membutuhkan beberapa fitur analisis yang lainnya. Nah, di situ. Kalau misalkan ternyata kita lebih banyak warna merahnya, nah mungkin kita perlu eliminasi beberapa kelas yang warna merahnya terlalu banyak seperti itu. Jadi fungsinya histogram adalah kita melihat intensitas dari suatu warna ini lebih dominan apa. Kemudian kita juga dapat melakukan penumpukan gambar ya. Ini biasanya gambar yang kita baca dengan teknik OpenCV.
kemudian kita tumpuk ya, bisa dengan NumPy ya, NumPy VStack ya. Ini kita akan tumpuk, kemudian labelnya akan kita pasangkan, kemudian setelah tujuannya apa ditumpuk seperti ini? Nanti akan kita jadikan satu file ya, satu file isinya adalah semua data kita. Jadi kita di kedepannya kita tidak perlu lagi kita baca satu persatu gambarnya, tapi kita baca saja NumPy filenya atau NPZ di sini, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini sedikit ya untuk melabeling data. Di bulan lalu BSI mengadakan kompetisi data engineering, pengumpulan data. Kemudian beberapa kebetulan teman-teman dari BSI jadi juri, kita melihat ada beberapa teknik yang digunakan dan juga salah satu pemenangnya mereka menggunakan teknik Kappa-Score ya untuk mengukur agreement di antara anotator. Jadi seperti ini kasusnya. Misalkan ini contohnya adalah saya memiliki data mengenai musik ya. Musiknya dari tahun 70 saya kumpulkan sampai dengan tahun 2010 misalkan. Nah, kemudian setiap tahun ya, ini anggaplah ini tahun 70, nanti akan dinilai oleh expert. Nah, di sini expertnya individu yang senang mendengarkan musik tahun 70. Dia akan mendengarkan musik tahun 70. Ini anotator yang pertama. Anotator yang kedua mendengarkan juga yang tahun 70. Nah, nanti akan diberikan label apakah benar ini tahun 70. Misalkan anotator yang pertama tahun 70, anotator yang kedua oh ini sepertinya tahun 80. Nah, sehingga di sini tidak agree di antara kedua anotator tersebut. Nah, kalau misalkan lagunya banyak atau data kita banyak atau misalnya ya banyak banget gitu kan datanya, kita nggak mungkin kita hitung satu-satu agree dan non agree dan seterusnya. Kita gunakan Kappa-Score untuk mengukur persetujuan di antara dua anotator atau lebih dalam melakukan labeling data ya. Karena kalau kita salah melakukan labeling, maka model machine learning kita juga kemungkinan akan buruk hasilnya gitu. Sehingga kita perlu melakukan pelabelan data itu dengan baik. Nah, salah satu evaluasinya adalah dengan menggunakan Kappa ya. Nah, di sini saya baca juga ada paper ya mengenai emotion recognition. Itu juga kita kalau saya lihat itu menggunakan Kappa-Score untuk mengukur ketika memberikan label, apakah labelnya itu happy, sadness, dan lain sebagainya ya. Jadi datanya berkualitas, maka hasil machine learning-nya pun akan baik. Oke, baik. Berikutnya saya coba masuk ke dalam clustering. Tadi sudah banyak dijelaskan mengenai K-means ya. Ini mungkin saya skip saja. K-means. Oke. Nah, kalau di Python untuk K-means ini tinggal kita panggil saja ya. Library-nya dari scikit-learn. Jadi sudah ada library untuk K-means. Kemudian kita tentukan jumlah klasternya berapa, misalnya 2. Kemudian kita lakukan pelatihan data dengan data latih kita yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian setelah kita latih dengan model K-means akan dibentuk 2 klaster, ya misalnya klaster yang pertama dan kedua. Kemudian hasilnya kita simpan ke dalam variabel K-means. Kemudian kita lakukan K-means predict, kita prediksi data baru yang belum kita gunakan untuk pelatihan data. Nah, setelah kita prediksi, maka data baru tersebut akan didistribusikan ke 2 klaster tadi, apakah klaster 1 dan klaster 2, itu prediksinya. Nah, kemudian ini mungkin sedikit ya, tipe unsupervised learning sama seperti K-means, tapi ini berbasis neural network, autoencoder. Nah, autoencoder ini pernah saya gunakan untuk melakukan fitur analisis ya. Jadi ini sebenarnya banyak ya contohnya, ini termasuk unsupervised kalau kita melihat ya semi, mungkin ya semi unsupervised. Kenapa? Karena labelnya itu sebenarnya dia adalah gambar itu sendiri gitu. Nah, itu. Jadi bukan label 0, 1, 2 dan seterusnya, tapi ini gambar label itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, masuk suatu gambar ya, misalkan inputnya adalah angka 1, angka 2 atau angka 9 ya, ini dataset MNIST namanya. MNIST ini biasa digunakan untuk benchmark machine learning model. Kemudian data MNIST ini size-nya 28 kali 28 akan masuk ke dalam neural network ya, di mana neural network-nya di sini ada input neuron ya, misalnya seperti ini. Intensitas pixel 0,0 ini akan masuk di paling atas,
0,1 akan masuk di setelahnya, dan intensitas 27 kali 27 ini akan masuk di layer terakhir. Seperti itu. Sehingga akan tercipta sebanyak 784 neuron input. Nah, kemudian di sini akan diproses di hidden layer ya. Hidden layer yang pertama ada 500 neuron, di mana untuk menghitungnya ini sudah ada di tutorial BISAI sebelumnya, silakan Bapak Ibu bisa cek. Kemudian kita hitung di sini dengan cara hidden layer adalah sigma dari input dikali dengan bobot ya. Kemudian kita mendapatkan hidden layer, kemudian semakin mengecil sampai dengan bertemu dua dimensi atau kita sebut dengan latent space. Nah, latent space ini adalah representasi dari input kita sesungguhnya seperti ini. Nah, untuk membuktikan bahwa latent space kita ini sudah sama seperti, maksudnya kita bisa balikan lagi menjadi gambar real ya, menjadi gambar ini, artinya kan itu adalah fitur analisis. Nah, sehingga kita perlu membalikan lagi seperti ini. Kita balikan namanya upsampling ya. Kita upkan menjadi decodernya itu menjadi lebih besar sampai dengan menghasilkan rekonstruk gambar. Nah, fungsinya untuk apa? Coba dibayangkan misalkan ini kita hapus, bagian decoder ini kita hapus, kita ganti misalkan menjadi ada suatu model namanya sequence to sequence model ya, di mana itu nanti akan mendapatkan nilai dari konteks di sini. Nah, atau misalnya kita ganti ujungnya ini menjadi model lain, misalnya kita ganti dengan SVM, atau kita ganti misalkan dengan kalau saya terakhir kali mencoba dengan model Fusion, kita gabungkan dengan beberapa model sejenis gitu. Nanti kita lihat di contoh berikutnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat melakukan rekonstruk gambar ya, gambar yang tadinya misalkan jernih atau jelas, karena dia akan memasuki neural network, dia akan banyak noise-nya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa kita baca. Artinya kalau kita bisa baca, artinya model yang kita bangun ini sudah baik gitu, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini saya gunakan untuk melakukan fitur analisis pada domain speech ya. Di sini ada spektrogram, salah satu high level fitur dari suara. Ya, ini domain X ini adalah waktu dan Y ini adalah frekuensi. Nah, ini spektrogram aslinya, sangat bisa dibaca. Kemudian kita masukkan ke dalam autoencoder. Hasilnya akan seperti ini. Walaupun sudah berubah bentuk, namun di sini tetap mewakili seperti ini. Yang warna hitamnya masih di sini, kemudian warna ungunya masih di sini. Ini output dari yang ini, ya. Kemudian kita coba autoencoder untuk warna hijau juga sama, ya, masih merepresentasikan. Warna merah juga sama. Nah, kemudian kita hitung jarak antara hasil autoencoder dengan original data kita. Misalkan kita dengan ya mungkin dengan mean square error ya, atau misalnya dengan Manhattan distance ya, atau Euclidean distance, kita hitung jaraknya. Nah, ini programnya ini sudah ada di sini, blog.keras.io, building autoencoder in Keras. Ya, ini kita melakukan proses autoencoder. Ya, sampai di sini adalah latent space ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya coba ya buktikan hasilnya apakah lebih baik dibandingkan model benchmarking jika kita menggunakan fitur analisis. Ternyata hasilnya lebih baik seperti ini ya, lebih baik sekian persen dibandingkan tanpa fitur analisis. Ya, ini sudah ada papernya, silahkan dibaca tahun 2018. Oke, kemudian saya agak percepat. Terakhir ini mengenai visualisasi data. Data yang sudah kita lakukan, kita masukkan ke dalam clustering ya, atau udah kita lakukan pemrosesan, bisa kita visualisasikan dalam bentuk banyak bentuk ya. Salah satu contohnya ini yang saya coba bahas adalah dalam bentuk maps ya. Misalkan di sini ada, kalau kita membuat sistem jadi ya, itu mungkin memerlukan beberapa hari untuk develop aplikasi. Sementara kalau kita menggunakan Python dan juga berorientasi pada datanya ya, ini kita cukup beberapa detik kita bisa menghasilkan visualisasi berbentuk maps. Karena sudah ada library namanya Volume yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk visualisasikan maps ya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya di kampus UI ya. Kemudian kita lakukan, kita berikan marker masing-masing. Kemudian hasilnya bisa kita lihat seperti ini.
Kemudian ini contoh dataset mengenai kota-kota yang ada di US ya. Kemudian kita coba visualisasikan dalam bentuk maps ya dengan library volume. Hasilnya seperti ini. Misalnya ini Hawaii, kemudian Arizona dan lain-lain ya. Kemudian kita juga dapat melakukan visualisasi teks ya. Tentu saja setelah kita melakukan pre-processing data. Ya. Nah ini contohnya topik modeling. Ini sudah ada tulisannya di mediumnya Bisa AI. Silahkan dilihat ya hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih kepada Bapak Octaviano atas materi yang disampaikan pada hari ini. Menarik sekali materinya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari peserta yang bisa tampil. Sepertinya ini pertanyaannya terkait dengan clustering dan klasifikasi juga sih. Yang pertama, apakah Bapak pernah punya pengalaman tentang overfitting nih Pak? Pada split data, terus bagaimana menghandle-nya pada kasus overfitting tersebut. Terus kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui cluster saya bermakna atau tidak berarti. Mungkin lebih ke arah apakah cluster yang kita bentuk nantinya itu memiliki suatu arti atau tidak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab yang pertama. Overfitting sebenarnya sering terjadi. Kita juga sering menemukan kasus overfitting. Cara menghandle-nya sebenarnya kalau kita menggunakan, saya kebetulan praktisi ya, jadi kita orientasinya adalah biasanya hasil. Nah, namun ketika kita ke riset itu sebenarnya tidak hasilnya saja yang kita lihat gitu, bisa dari prosesnya dan sebagainya. Nah, untuk karena kebanyakan kasus kita adalah praktis ya, itu kita menggunakan biasanya model deep learning. Nah, cara menghandle-nya sebenarnya kalau untuk deep learning itu kita bisa memanfaatkan salah satu implementasi dari papernya Hinton ya, yaitu model dropout. Dengan menghapus beberapa neuron ya secara random, ini kita bisa mencegah adanya overfitting. Nah, ini sudah ada di pembahasan di Bisa AI sebelumnya ya, itu sudah dibahas oleh Pak Ridwan Ilyas. Silakan Ibu Mustika bisa akses di YouTube Bisa AI. Kemudian kalau misalkan tipenya machine learning ya, sebenarnya kita bisa dengan berbagai macam teknik ya, misalnya dengan model L1 atau L2 gitu, itu bisa seperti itu. Tapi karena sebagian besar yang kita kerjakan adalah dengan deep learning, ya tadi misalkan kita bisa mencegahnya dengan dropout atau misalkan dengan batch normalization ya, atau misalkan kita melakukan fitur analisis ya. Kalau saya biasanya lakukan fitur analisis dulu gitu. Apakah bisa dibaca gitu? Ketika masuk ke latent space itu apakah bisa dibaca data kita itu? Nah, itu yang menurut saya cukup penting gitu dan banyak diabaikan sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi apa ya, cluster yang bermakna gitu ya Mas Rusnandi. Iya Pak, tentang klasternya mungkin di dalam klasternya itu apakah data-datanya itu bermakna sesuatu atau menjadikan sesuatu atau tidak, itu bagaimana cara mengetahuinya? Oke, kalau di clustering ya sebenarnya kan clustering itu mengukur similaritas ya di antara datanya. Jadi kita tidak ada suatu kelas tertentu, misalnya kelas tadi 1 adalah sakit, 0 tidak sakit. Nah, itu tidak ada seperti itu. Jadi ya kita bisa mengukur dengan beberapa pengukuran ya, pengukuran di dalam clustering gitu. Contohnya sih misalkan saya agak lupa pengukurannya, tapi kita bisa sebentar saya coba buka file saya dulu. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita bisa mengukurnya itu
antara jarak ya, misalkan ini masuk ke cluster ini enggak gitu. Similarity ya, lebih ke arah similarity-nya. Seperti itu mungkin Mas Rusnandi. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang akan saya bacakan sebelum nanti berakhir sesi pada kali ini, yaitu tentang metrik dari hasil kita, yaitu confusion matrix, apakah bisa digunakan untuk mengevaluasi kerja di Basecamp. Nah, mungkin di Basecamp ini ke clustering mungkin. Nah, itu apakah bisa atau tidak, Pak? Ya, kalau untuk pengukuran ya, kalau confusion matrix kan kita prinsipnya tadi misalkan ada apa namanya hasil evaluasinya itu dia masuk ke arah mana gitu, ke kelas mana. Nah ini biasanya kalau untuk clustering itu agak berbeda cara pengujiannya. Saya masih cari dulu di ini saya data. Oke, nah ini ada beberapa pengukuran ya sebenarnya, dan ini sudah tersedia di apa namanya scikit-learn. Misalnya kita mengukur yang pertama dengan metode homogeneity, kemudian kita juga bisa mengukur dengan completeness, dan terakhir dengan V-measure. Nah ini semuanya sudah tersedia di apa namanya library scikit-learn yang ada di Python ya. Untuk pengukurannya mungkin kalau saya jelaskan cukup panjang, jadi mungkin ini penjelasannya sudah sistematis. Saya coba kirimkan ya di chat. Nah seperti ini. Barusan saya kirimkan. Itu untuk pengukurannya. Nah untuk confusion matrix sendiri yang tadi saya sampaikan ya, contohnya tadi misalnya hasil apa namanya. Nah ini, misalkan contohnya data real kita misalkan penyakit jantung misalnya, sementara hasil prediksi kita kan tidak penyakit jantung. Nah itu berarti dia akan masuk ke dalam false ya, seperti itu. Kemudian ketika, atau saya show dulu ya biar ada visualisasi. Bentar saya coba visualisasikan. Ya, ini kelihatan ya. Nah ini sebagai contoh, misalkan ini kita ambillah 2 kelas ya, tidak 3 kelas. Ini kelas penyakit jantung, ini tidak, ini penyakit jantung, ini tidak ya. Jadi ada 4 nilai di sini. Nah kalau kita lihat, misalkan ground truth kita atau label kita misalnya penyakit jantung, kemudian kita lakukan apa namanya, kita masukkan ke dalam ini apa namanya hasil model kita. Nah di sana dia bisa menambahkan true positifnya. Di sini true positifnya 19. Nah, karena tidak ada yang salah prediksi berarti 0, seperti itu. Kemudian true positif untuk yang tidak penyakit jantung 15. Karena tidak ada yang salah kelas, maka di sini. Nah, ini lebih cocok untuk pengukuran tipenya adalah supervised. Nah, kalau untuk yang unsupervised atau clustering bisa coba contoh yang tadi saya kirimkan dengan V-measure, kemudian completeness, dan teknik lainnya. Karena agak berbeda kalau evaluasi dari clustering. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Octaviano. Nah, berhubung karena sudah memasuki waktu jam 12 juga, mungkin saya cukupkan pertanyaan yang akan saya bacakan di sini. Kemudian dari Bapak Octaviano, mungkin sekiranya ada statement penutup untuk materi kedua di roundtable kali ini. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rusnandi. Jadi, teknik pre-processing data ini menurut saya mungkin ini cukup penting dilakukan karena ketika kita masuk ke task di dalam machine learning, ketika data kita ini belum bersih, belum dapat dibaca, ya belum menjadi numerik, ini akan sangat sulit bagi machine learning untuk melakukan task-nya ya, baik itu unsupervised ataupun supervised learning. Ya. Terutama misalnya dengan clustering, sehingga kita perlu melakukan pre-processing data. Jadi seperti itu
Statement saya mungkin Mas Rusnandi. Terima kasih. Oke, dengan statement penutup dari Bapak Oktaviano, berakhir pula materi kedua pada sesi roundtable kali ini, yaitu roundtable special edition ke-6 yang menghadirkan dua pemateri, yaitu Bapak Prihandoko PhD dan Bapak Oktaviano Pratama MCom. Nah, mungkin di sini saya sedikit overview tentang materi kali ini, yaitu tentang data preprocessing and clustering dengan berbagai topik di dua materi kita hari ini, yang mungkin teman-teman bisa lihat ulang rekamannya di YouTube Bisa AI. Kemudian nanti pada pengolahannya bisa menggunakan data preprocessing yang telah dijelaskan, kemudian pengukuran atau metrik yang dilakukan nantinya setelah hasil itu bisa sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Bisa Tampil ataupun melalui channel YouTube Bisa AI yang sekarang sedang live. Karena tadi sempat lihat juga cukup banyak juga yang live di YouTube. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Atas nama panitia dan pemateri hari ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Oke, mungkin sekian dari roundtable kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili pemateri dan panitia. Tetap saksikan event-event yang diselenggarakan oleh Bisa AI. Jadwal dan informasinya bisa dicek di sosial media kami di Instagram di bisa.ai, dan juga teman-teman bisa menyaksikan channel YouTube Bisa AI yang berisi tentang informasi ataupun materi-materi terkait AI dan data related lainnya. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup roundtable kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Prihandoko. Terima kasih Mas Rusnandi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.